Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Melianti dari jurusan Ilmu Perpustakaan kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai algoritma dengan algoritma dan teknologi. Jadi langsung aja ke apa sih itu algoritma? Algoritma dalam konsep secara umum yaitu urutan langkah yang sistematis dan logis dalam proses penyelesaian suatu problem atau masalah. Praktek penerapannya yang paling sering kita jumpai memang dalam bidang teknologi, terutama berkaitan dengan proses penyusunan perangkat lunak. Jadi menurut beberapa para ahli mengenai algoritma, yang pertama itu menurut dari pakar Artificial Intelligence atau AI, Marvin Minsky, mengungkapkan bahwa algoritma ini merupakan sekelompok aturan yang fungsinya melakukan pemberitahuan secara berkala tentang hal-hal yang harus dilaksanakan. Dan yang kedua, menurut Donald F. Knott, seorang ilmuwan terkenal dalam bidang komputerisasi, algoritma itu sekumpulan aturan-aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu jenis masalah yang khusus. Dan menurut Al-Khwarizmi, yang merupakan orang pertama kali yang mengemukakan istilah algoritma, menjelaskan bahwa algoritma ini sebagai metode khusus untuk penyelesaian suatu masalah atau problem tertentu. Kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya mengenai sejarah Al-Khwarizmi dengan algoritma. Sejarah Al-Khwarizmi dengan algoritma berasal dari nama penulis buku dan sekaligus sebagai pengemuka pertama algoritma, yakni Abu Ja'far Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi yang berasal dari Uzbekistan, yang merupakan orang-orang barat menyebut beliau sebagai Al-Khwarizmi dengan algoritma. Pada saat itu, Al-Khwarizmi menulis buku dengan judulnya Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau dalam bahasa Inggrisnya The Book of Restoration and Reduction. Dari judul tersebut kita dapat memperoleh kata Al-Jabar atau biasa dikenal dengan algebra. Abu Abdullah Ibnu Musa Al-Khwarizmi 770 Masehi sampai 840 Masehi, lahir di Khwarizmi Keva, kota yang berada di selatan sebagai Oxus yang sekarang disebut dengan Uzbekistan. Pada 770 Masehi, Al-Khwarizmi merupakan salah satu ilmuwan Islam yang paling terkenal di zamannya. Ada beberapa cabang ilmu matematika yang berhasil ditemukan olehnya, antara lain yang dikenal dengan astronom, geografer, aljabar, dan algoritma, dan yang lainnya. Pada awalnya, algoritma merupakan istilah yang merujuk kepada aturan-aturan aritmetis yang berguna untuk menyelesaikan persoalan ataupun problem dengan menggunakan bilangan numerik Arab. Menurut catatan sejarah, Al-Khwarizmi ini diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Watsik, yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu terdapat Bait Al-Hikmah atau biasa disebut dengan Rumah Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim, tak terkecuali Al-Khwarizmi. Beliau bergabung bersama cendekiawan yang lainnya di Bait Al-Hikmah ketika usia beliau yaitu 20 tahun. Semasa hidupnya ia bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sana beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertamanya dipublikasikan dalam buku Al-Jabar, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Muqabalah, yang buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebut,
Al-Khawarizmi dijuluki sebagai Bapak Aljabar, dan selain buku tersebut beliau juga membawa kontribusi dalam bidang kebahasaan. Kata aljabar ini berasal dari kata aljabar yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran Al-Khawarizmi dalam buku Aljabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Ia pun berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya ini menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, tradisional, dan besar-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar. Al-Khawarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi, dan semasa hidupnya karya beliau tidak seputar matematika, tetapi di bidang lainnya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard, dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri algoritma. Ciri-ciri algoritma itu yang pertama, tidak ambigu. Setiap instruksi dan langkah-langkah dalam algoritma harus jelas, dan yang kedua harus punya input, minimal jumlahnya 0. Yang ketiga, terdapat output, jumlahnya minimal 1. Dan keempat, tahapannya terbatas. Yang kelima, dapat diterapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dan yang keenam, independen, yang memungkinkannya bisa dipraktikkan dalam beragam jenis bahasa pemrograman. Apa sih fungsi dan manfaat dari algoritma? Yang pertama ini menyederhanakan program yang rumit dan berskala besar. Yang kedua, memudahkan perancangan sebuah program. Ketiga, membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam teknologi yang sifatnya repetitif. Yang keempat, dapat membantu penyusunan program agar terlihat lebih rapih dan terstruktur. Kelima, memudahkan dalam proses pencarian kesalahan. Dan yang keenam, memudahkan proses dokumentasi. Materi selanjutnya itu jenis algoritma. Yang pertama itu algoritma rekursi, yang merupakan jenis algoritma looping yang dilakukan untuk memanggil dirinya sendiri. Yang kedua ada divide and conquer. Dalam algoritma divide and conquer, proses penyelesaian masalah dilakukan dengan membaginya dalam bagian yang lebih kecil dan mencari solusinya. Terus lagi ada dynamic programming. Algoritma ini berjalan dengan memanfaatkan hasil yang telah didapatkan di masa lalu untuk mencari solusi baru di waktu yang berbeda. Terus ada greedy, yang merupakan algoritma yang mengedepankan pencarian solusi yang optimal. Penggunaannya dilakukan dengan tidak terlalu memperhatikan konsekuensi. Dan ada algoritma brute force, yang penerapan algoritma ini dengan memanfaatkan keseluruhan solusi dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas sebuah permasalahan. Menurut penjelasan dari computer scientist Amerika Serikat Donald Knuth, ada 5 komponen yang harus ada dalam sebuah algoritma, yaitu yang pertama input, yaitu masukan atau input yang berperan sebagai permasalahan yang akan dicari solusinya. Yang kedua ada proses, yaitu faktor yang bisa menjadi penilaian apa itu algoritma. Adalah adanya proses, dan proses ini merupakan tahapan yang perlu dijalani untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga ada output. Kalau input berperan sebagai problem atau masalah, sedangkan output ini adalah solusinya. Dan yang keempat, instruksi jelas. Tanpa adanya instruksi yang jelas, proses tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, hal tersebut akan menimbulkan kesalahan pada output. 5. Tujuan akhir. Proses dalam sebuah algoritma akan berhenti ketika telah mencapai tujuan akhir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesimpulan dari materi kali ini. Jadi, algoritma dengan program mempunyai perbedaan yang mencolok. Program merupakan sekumpulan instruksi komputer yang ditulis dengan tujuan untuk menjalankan fungsi tertentu. Sementara itu, algoritma mempunyai pengertian yang lebih luas. Dalam bahasa sederhana, algoritma ini adalah panduan ataupun instruksi yang ditulis menggunakan bahasa manusia. Itulah pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan algoritma dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari pemakaiannya. Pemahaman tentang algoritma ini bisa membantu kita semua dalam mencari solusi atas segala permasalahan. Dan sekian sudah pembahasan yang bahasa materi kali ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.